Tentu, tidak ada makan siang gratis di negeri ini. Segala sesuatu terjadi karena sudah ada kesepakatan, tentunya soal jangka panjang dan keberlangsungan usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kasus dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, masih terus dibicarakan oleh publik sampai saat ini. Meskipun pihak KPK terus berusaha untuk menyembunyikan, PSI diam seribu bahasa dan Budi Ari sebagai Menkominfo mengatakan juga bahwa ini bukanlah bagian dari gratifikasi. Bukannya makin padam, malah makin menyala karena setiap klarifikasi yang dilakukan oleh istana, relawan, partai politik, menteri, maupun Gibran sendiri, ini semakin membuka kecurigaan rakyat yang lebih besar lagi. Jika biasanya anak-anak Jokowi langsung mengklarifikasi lewat cara ngeguyon di media sosial, kali ini ada sebuah keanehan. Gibran dan Kaisang sama sekali diam soal kasus dugaan gratifikasi, yang sebenarnya sudah terlalu terang-terangan dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Ini artinya, permasalahan gratifikasi ini bukan sekedar dugaan lagi, tetapi sudah terbukti dalam benak mereka secara sadar. Mereka mungkin sedang berusaha mengulur waktu untuk mencari alasan yang tepat atau sekedar menghilangkan bukti-bukti. Ini hanya soal waktu saja bagi para penegak hukum. Kapan lagi untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum di negeri ini? Kita coba flashback pada tahun 1955. Seorang pembantu Menteri Kehakiman, Djodi Gondokusumo, dihukum akibat terbukti berperan menerima suap. Suap ini berupa hadiah dari pengusaha asal Hong Kong, Bong Kim Chong, karena Djodi Gondokusumo telah membantu Bong untuk memperpanjang visanya yang telah habis waktu itu di Indonesia. Lewat pembantunya, Djodi diberi uang suap sebesar Rp20.000. Uang ini tentu sangat besar nominalnya pada saat itu. Djodi Gondokusumo dipenjara selama 1 tahun. Pembantunya juga dipenjara sebagai perantara suap di antara pengusaha asal Hong Kong ini dengan Djodi Gondokusumo sebagai Menteri Kehakiman saat itu. Kasus ini sebenarnya hampir mirip dengan Kaisang Pangarep, anak bungsu Jokowi ini. Alasan bukan penyelenggara negara tidak lagi menjadi penghambat bagi penegak hukum untuk menyelidiki fasilitas mewah yang didapat oleh Kaisang bersama istrinya pada saat mereka bepergian ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi. Apalagi, pengakuan dari Sylvester Matutina dan Noel baru-baru ini yang menyatakan bahwa Kaisang itu nebeng, bukan membayar atau nyewa. Justru pernyataan ini bukannya membela Kaisang, malah semakin membuka petunjuk baru yang lebih meyakinkan publik bahwa gratifikasi ini memang benar adanya. Dalam catatan dan peraturan KPK, ada beberapa celah yang bisa berpotensi soal kemungkinan saluran gratifikasi. Salah satu celah itu adalah lewat keluarga, entah lewat istri, anak, mantu, ponakan, dan lain-lain dari seorang penyelenggara negara. Ada juga namanya perdagangan pengaruh atau trading in influence, salah satu jenis korupsi yang paling sering terjadi di Republik Indonesia ini. Perdagangan pengaruh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses langsung ke petinggi negara, sebagaimana Kaisang Pangarep bisa mengakses langsung Jokowi tanpa perantara sama sekali. Nah, blunder yang ditujukan oleh istana bahwa Kaisang nebeng bukan nyewa pesawat, ini jelas sebuah petunjuk baru. Atas dasar apa seorang Kaisang diberi tumpangan oleh pemilik pesawat jet pribadi ini? Apakah murni atas pertemanan pribadi tanpa embel-embel status sebagai anak presiden, adik wakil presiden terpilih, dan ipar wali kota atau calon gubernur Sumatera Utara? Logikanya, tidak mungkin Kaisang diberi tumpangan secara sembarangan jika tidak ada balas jasa yang diterima oleh pemilik pesawat jet pribadi ini. Tentu, tidak ada makan siang gratis di negeri ini. Segala sesuatu terjadi karena sudah ada kesepakatan, tentunya soal jangka panjang dan keberlangsungan usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Maka, pernyataan KPK pada hari ini bahwa Kaisang dan Bobi
akan diproses dengan laporan gratifikasinya. Sebetulnya bagian dari rasa panik KPK atas desakan publik yang tidak pernah padam sampai hari ini. Usaha untuk menyembunyikan Kaisang telah gagal. Setiap pernyataan para ketua relawan Jokowi malah menjadi blunder yang menjadi petunjuk baru bagi rakyat untuk semakin semangat berteriak agar Kaisang diperiksa oleh KPK hari ini. Dalam kasus gratifikasi, banyak yang dipenjara meskipun statusnya bukan sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara itu sendiri. Gratifikasi selalu melibatkan minimal 3 orang. Ada pemberi, ada perantara, dan ada penerimanya. Nah, peran Kaisang jelas ada di tengah-tengah sebagai perantara atau sekaligus bisa sebagai penerima dengan dugaan kasus gratifikasi atas perdagangan pengaruh sebagai anak seorang presiden. Kaisang jelas sangat bisa dipenjara jika nanti terbukti menerima gratifikasi. Kalau kata Pak Mahfud, ini sih soal itikat baik KPK saja. Petunjuknya sudah jelas, barang bukti sudah lengkap, hubungan, pengaruh, dan status sebagai penyelenggara tidak dapat diabaikan begitu saja. Keadaan ini jelas menjadi kekhawatiran besar bagi seorang Jokowi, presiden yang akan lengser 1 bulan lagi. Rencana untuk mengakhiri masa jabatan dengan tenang kini berubah menjadi berantakan karena anak-anaknya tidak bisa menjaga marwah orang tuanya sebagai seorang kepala negara Republik Indonesia. Stempel sederhana yang biasanya dicap dalam keluarga Jokowi ini sudah mulai pudar dan tidak terlihat lagi. Apalagi kasus Fufu Fafa yang diduga milik Gibran, ini membuat pikiran Jokowi makin ruwet belakangan ini. Jokowi harus mati-matian merekatkan kembali hubungan dengan Prabowo yang sudah mulai retak atas kata-kata kasar dan hinaan kepada keluarga Prabowo, yang ini menurut saya sudah melewati batas toleransi dan kewajaran. Rasa khawatir ini semakin menggebu karena jika Kaisang tetap akan diperiksa, maka kemungkinan besar Kaisang berpotensi sebagai tersangka dan nama Jokowi akan buruk dalam sejarah peradaban Republik Indonesia. Jokowi tidak punya power apa-apa lagi setelah pensiun nantinya. Tidak bisa mengintervensi hukum seperti yang dilakukan selama ini. Maka jangan heran, sudah beberapa kali Jokowi menunda berkantor di IKN. Dari tanggal 8 September, ditunda lagi ke tanggal 9 September, lalu ditunda terus sampai hari ini. Karena perlu usaha keras untuk mengkoordinasikan nasib anak-anak agar jangan sampai jatuh sejatuh-jatuhnya. Klarifikasi demi klarifikasi hanyalah petunjuk baru untuk membuka bukti-bukti berikutnya. Maka, diam adalah pilihan terbaik bagi Kaisang dan Gibran sambil menunggu petunjuk dari sang ayah. Maka jangan percaya juga sepenuhnya kepada KPK yang rencananya akan melakukan panggilan klarifikasi kepada Kaisang dan Bobi Nasution, karena KPK sangat bisa diintervensi oleh Presiden lewat undang-undang baru KPK saat ini. Yang jelas, para netizen-netizen andalan negara ini jangan pernah lengah dan diam. Selalu gaungkan suara kebenaran dan anti korupsi, terutama kepada keluarga Raja Jawa ini. No viral, no justice. Jangan mau terbuai oleh bungkus kata sederhana. Saya John Sitorus, Insight.